Gerakan itu ke kiri, gerakan ke kiri kita. Paling jauh itu di bawah telinga kita. Paling jauh di bawah telinga kita. Itu untuk mengisyaratkan dobet atau bacaan-bacaan yang panjang, mad wajib dan mad jaiz. Paling jauh itu kira-kira sampai sini ya. Nah, gini. Kemudian untuk yang bacaan-bacaan yang panjang 2 harokat mad tabi'i itu kira-kira sampai dagu kita. Untuk harokat biasa, fathah lah katakannya ya, gerakannya cukup sedikit saja, kira-kira ya selebar 3 ruas jari telunjuk kita. Nah itu untuk gerakan ke kiri, untuk fathah, bacaan A, yang pendek, panjang, dan lebih panjang lagi. Untuk bacaan kasroh I itu gerakannya ke bawah. Ke bawah, paling bawah itu kira-kira di area pusar kita. Kemudian gerakan ketiga itu gerakan melengkung. Gerakan melengkung ini untuk mengisyaratkan dobet U. Melengkung lebih panjang untuk domah terbalik itu ya. Kemudian yang lebih panjang lagi untuk U yang ada mad jaiznya atau mad wajibnya. Nah kira-kira itu seperti itu. Nah sekarang kita mulai dari huruf hijaiyahnya dulu. Huruf alif diisyaratkan ketika sama seperti ketika kita ini jempol. Oke, siap. Kalau di WA ini kan biasanya ini tanda oke gitu ya. Siap, aman gitu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah orientasi ketika kita mengisyaratkan Al-Qur'an, isyarat. Posisi seperti ini ya. Itu kan sama ketika kita gini ya. Gini itu salah. Yang benar itu seperti ini. Jadi orientasinya itu telapak tangannya menghadap ke kiri. Nah, terus bagian dalam dari jempol kita, jari jempol menghadap ke depan. Ini alif. Kemudian baknya telunjuk menghadap ke atas. Mengatas ya. Taknya, oh ya, sekalian. Ini melambangkan titik 1 pada huruf ba. Kalau alif tadi, ini kalau kita lihat ini bentuknya lurus seperti alif. Kemudian telunjuk menghadap ke atas, 1 ini melambangkan titik huruf ba yang jumlahnya ada 1. Kemudian tak, 2 jari, telunjuk dan jari tengah ke atas, rapat ya. Bukan membentuk V, tapi rapat. Ini melambangkan 2 titik pada huruf ta. Sa, 1 jari diangkat. Yang lainnya menggenggam. Posisinya seperti ini ya. Jadi kalau menggenggam kan gini, terus karena yang lain diangkat, yang lain tetap posisi menggenggam. Rapat, posisinya rapat, bukan seperti itu ya, bukan gini, tapi rapat. Ini titik 3 pada huruf sa. Kemudian jim ini memvisualisasikan huruf jim pada bagian kepala huruf jimnya, yaitu nih, telapak tangan menghadap ke kiri. Posisinya di ini ya, defaultnya ya. Nah, kemudian 4 jari mulai dari telunjuk sampai kelingking kita turunkan membentuk kira-kira ya seperti 90 derajat. Nah, kemudian jempol kita taruh di bawahnya. Di bawah. Tidak nempel telapak tangan ya. Nah, yang atas ini melambangkan bagian atas huruf jim, kemudian jempolnya ini sebagai titiknya. Ini jim. Kemudian huruf H
Karena tidak ada titiknya, jempolnya kita angkat, kita sembunyikan di samping jari telunjuk. Nah, kira-kira seperti ini. Posisinya sama seperti huruf jim ya. Kemudian huruf ho, karena ada titiknya di atas, jempolnya kita naikkan. Kita ulangi, jim, ha, ho, ho, ha, jim, jim, ho, ha. Oke. Kemudian huruf dal, jari jempol dan telunjuk kita membentuk huruf dal. Yang lainnya menggenggam. Ini kalau kita lihat bentuknya huruf dal, iya kan ya? Oke. Kemudian huruf dalnya karena ada titik satu di atasnya, jari tengah kita dinaikkan. Nah. Orientasinya ya, kalau telapak tangan menghadap ke kiri. Jadi bentuknya seperti ini, huruf dal dan zal. Coba kita ulangi, jim, ha, ho, dal, zal. Kemudian huruf ro, jari menggenggam kecuali telunjuk, telapak tangan menghadap ke kiri, telunjuknya seperti melengkung. Jadi melengkung seperti huruf ro. Melengkung ya, bukan lurus. Nanti kalau orientasinya salah, ini dianggap bak. Kalau bak kan menghadap ke depan. Kalau ro, ro menghadap ke kiri, bukan lurus tapi melengkung. Kemudian zai atau za, jari tengah mirip dengan huruf zal tadi, taruh di atasnya jari telunjuk. Ro. Ini PPT slide keberapa ya? Nggak ada di sini. Slide kedua, udah nggak apa-apa lah. Macam ini aja. Nanti saya share. Gitu. Nanti ini ada PPT-nya, tapi daripada mengganti yang lain, nggak ada mbak di situ mbak. Udah, nggak apa-apa ya, mohon maaf ya. Metode ceramah aja lah. Nanti tapi slide-nya saya share. Ro, za, ro, za. Yang lain tetap jadi yang lain, yang tidak membentuk huruf tetap menggenggam. Kemudian huruf sin. Nah, sin ini seperti ini. Semua jari terbuka, rapat. Ini melambangkan gigi-gigi pada huruf sin. Kemudian huruf shin, karena dia memiliki 3 titik. Nah, 3 titik itu dilambangkan dengan 3 jari, mulai yang paling kanan, kelingking, jari manis, jari tengah direnggangkan. Sedangkan yang jempol sama telunjuk tetap nempel. Nah, bentuknya seperti ini. Ini shin. Kita ulangi, sin, shin, sin, shin. Kemudian huruf shot. Shot ini diisyaratkan kepala huruf shot. Itu kan mirip kayak buletan gitu ya. Nah, tangan mengepal. Tangan mengepal, jari jempolnya di luar. Yang jari jempolnya di dalam gini, taruh di luar. Nah, di luar. Ini melambangkan kepala dari huruf shot. Kemudian dotnya karena ada titik, jempolnya dijulurkan ke kiri. Shot, dot, shot, dot, sin, shin, shot, dot. Tok, tok itu jari kelingking, jari manis menggenggam. Jari tengah, jari jempol bertemu ujungnya. Bentuk huruf tok. Oke ya. Telapak tangannya menghadap ke kiri, sehingga ketika kita lihat bentuknya mirip huruf tok. Kemudian huruf dho.
Karena ada titiknya, jempolnya diangkat dikit kayak mirip ya seperti kho juga ya. Coba ulangi, to, lo, to, zo, sin, shin, sok, dot, to, lo. Kalau sin, shin, sok, dot, telapak tangan kan menghadap ke depan. Kalau to, telapak tangan menghadap ke samping kiri. To. Kemudian ain. Ain itu telapak tangan menghadap ke dalam, ke arah tubuh kita seperti ini. Kemudian jari kelingking, jari tengah digenggam, menggenggam. Terus jempolnya disembunyikan di antara jari telunjuk dan jari tengah, rapet ya. Nah seperti ini, jadinya seperti ini. Ain. Nah ain ini, dua jari ini itu melambangkan kepala atau ra'sul ainnya. Kemudian ghainnya tahu sendiri gimana, jempolnya angkat. Ain, ghain, ain, ghain. Kemudian fa. Fa pertama telapak tangan menghadap keluar. 3 jari dari kanan, kelingking dan seterusnya genggam. Kemudian jari telunjuk dan jari jempolnya bertemu ujungnya. Tidak gini ya, tapi gini. Agak melengkung gitu. Ketemunya itu agak melengkung, bukan seperti tok, zo gitu. Nah ini fa. Kemudian kof, karena ada titiknya 2, maka jari tengahnya diangkat juga, ditemukan dengan ujung jari jempol. Fa, kof, fa, kof, sin, shin, sok, dot, to, zo, ain, ghain, fa, kof. Kemudian kaf. Kaf mirip sin, seperti sin. Kaf. Bedanya jari jempolnya ditaruh di depan sini. Ini melambangkan hamzah pada huruf kaf itu ya. Kaf. Kemudian lam, seperti huruf lam, huruf L. Nah, lam, kemudian mim, semua jari menggenggam kecuali jari kelingking. Kelingking menunjuk lurus ke atas. Kita ulangi, kaf, lam, mim. Kaf, lam, mim. Nun. Nun mirip ro. Coba mengisyaratkan ro tadi gimana? Nah, gini. Bedanya jempolnya kita naikkan juga. Nah, Usuluddin. Tapi kebalik ya, Usuluddin kan gini ya. Nah, tapi orientasinya telapak tangannya menghadap keluar. Jadi gini, nun melambangkan bentuk huruf nun. Coba kita ulangi, kaf, lam, mim, nun. Waw, waw itu telapak tangan menghadap ke bawah. Terus 4 jari melengkung, ketemu ruas jari jempol. Nah, mirip waw kan? Oke, waw. Lam, mim, nun, waw, ha. Ha itu telapak tangan menghadap keluar. Terus semua jari, jari 4 jari ini, 4 jari menjulur ke depan, ketemu dengan jempol. Tapi enggak ini ya, enggak mencucu gitu, enggak lancip, tapi agak bengkok seperti ini. Madepnya ke depan. Waw, ha, lam alif ya. Lam alif diisyaratkan secara berurutan lam dan alif. Lam alif.
Nanti kalau praktek itu biasanya yang saya temui nanti ketika mengisyaratkan alifnya jadi ba. Oh. Kalau kurang fokus itu nanti seperti itu. Hamzah, Hamzah ini ada perbedaan ya antara yang metode kitabah dan tilawah. Kalau yang metode kitabah, Hamzah itu kita membentuk isyarat huruf ba, tapi kita melukiskan huruf Hamzah di udara. Ya, dua kebalik itu ya, angka dua kebalik Hamzah di udara. Itu untuk yang tilawah, kitabah. Enggak apa-apa, jangan. Ini kalau Hamzah metode tilawah yang berharokat. Nah kalau harokatnya fathah, gerakannya ke kiri ya. Ini agak beda sendiri ini. Yang bergerak itu cuman jarinya saja. A, I, U. A, I, U. Hamzah, kemudian huruf ya ya. Huruf ya pengisyaratannya menghadap ke depan, jari yang ujung-ujung ini menghadap ke atas, selainnya menggenggam. Nah seperti ini. Ini huruf ya. Kemudian kalau alif maksuroh, bentuknya pengisyaratannya seperti ini. Ya, alif maksuroh, alif bengkong. Seperti ini, kemudian digerakkan ke dalam. Ke dalam itu maksudnya ke arah tubuh kita sebanyak 2 kali. 1, 2. Kemudian tak marbutoh, pengisyaratannya seperti ini. Seperti huruf ta. Seperti huruf ta, dilengkungkan dan agak lebar. Kalau hak kan seperti ini, karena bentuknya kan seperti hak ya, tak marbutoh ya. Tetap seperti ini, cuman titik duanya itu dilambangkan 2 jari telunjuk dan jari tengah yang melengkung ke depan. Oke, kita ulangi dari alif sampai tak marbutoh. Lemaskan dulu tangannya. Oke, mulai, siap? Biar ramai semuanya ini ya, sambil mengucapkan huruf hijaiyahnya. Oke, mungkin standby dulu posisinya di sini, kayak orang mau salaman gitu. Kemudian alif, ba, ta, sa, jim, ha, ko, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shot, dot, to. Nah, jari yang ke atas jari telunjuk ya. To, zo, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, lam, alif, hamzah. Kita pakai yang metode kitabah dulu ya, hamzahnya ya. Hamzah, ya, alif maksuroh, tak marbutoh. Hafal ya. Nah kemudian kita masuk ke harokat atau tanda baca. Secara keseluruhan hampir semua tanda baca untuk yang metode kitabah dan tilawah itu sama. Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk fathah gerakan horizontal dari kanan ke kiri. Kemudian untuk kasroh itu gerakan vertikal dari atas ke bawah. Untuk dhammah itu gerakan melengkung. Nah panjangnya sesuai, kalau pendek gerakannya ya cukup seperti ini, kira-kira berapa senti ini? 1 ruas jari telunjuk lah. Misalnya kita bersama-sama mengisyaratkan huruf ba dengan fathah. Ini kan ba ya, ba fathah, geser dikit aja. Kemudian ba kasroh, ba dhammah,
Bisa ya? Coba ini. Selain itu selanjutnya, oh ya, tanwin. Tanwin itu setelah mengisyaratkan harokat fathah, kasroh, dan dhammah. Misalkan ini ba, fathah. Nah, tanwin itu setelah kita mengisyaratkan fathahnya, kita membentuk dua jari seperti ini. Kemudian dua jari ini kita gerakkan vertikal dari kanan atas ke kiri bawah seperti mencolek gitu. Nah, colek. Satu kali aja. Nah. Ya, seperti itu. Jadi isyarat, misalkan isyarat ban ya. Ba, fathah, tanwin. Nanti setelah itu kan ada alifnya. Terus misalnya bin, ba, kasroh, tanwin. Isyaratnya sama ya, yaitu dua jari merenggang, kemudian seperti gerakan mencolek dari kanan atas ke kiri bawah. Satu kali. Kemudian gun, ba, dhammah, colek. Jadi semua tanwin ya Pak? Iya, semua tanwin. Jadi pengisyaratannya itu ya harokat utamanya dulu, kemudian setelah itu tanwin. Kemudian setelah itu tasydid. Nah, tasydid itu kita mengisyaratkan huruf hijaiyah tapi menghadap ke dalam dulu. Menghadap ke dalam itu artinya ke arah tubuh kita. Misalkan huruf ba. Ba kan seperti ini kan ya isyaratnya. Tapi ketika ada ba tasydid, itu kita mengisyaratkan huruf ba, tapi ke dalam. Nah, prosesnya itu langsung ke dalam, bukan dari luar, menghadap keluar, terus kita kedalamkan, bukan seperti itu, tapi langsung ke dalam. Misalnya huruf ta ya, tasydid, langsung ke dalam seperti ini. Nah, isyarat tasydidnya itu dilambangkan dengan kita memutar keluar. Kebayang ya? Teorinya sudah bisa diterima. Jadi misalkan huruf ta tasydid, putar. Sin tasydid, sin, putar. Shin tasydid, putar ke depan. Apalagi shot, putar. Dot, putar. Kaf. Nah, jangan gitu ya. Jangan gini, kemudian ke dalam, keluar. Nah, ini kan kalau tasydid itu kan seperti huruf yang double gitu ya. Nah, itu dilambangkan dengan yang huruf pertama itu menghadap ke dalam, kedua itu menghadap ke asalnya. Kalau kita mengisyaratkannya ke asal dulu, kemudian ke dalam, ke asal lagi, itu 3 huruf. Kebayang? Oke ya. Alif, fathah, kemudian setelah itu ba, diam saja. Misalnya am itu ya. Alif, fathah, mim diam. Apalagi harokat yang belum? Kayaknya udah semua ya. Tinggal praktek ini berarti, langsung praktek. Kita coba praktekkan langsung di ayat pertama surah Al-Fatihah. Yuk bareng-bareng, tangan standby. Mulai dari huruf pertama ba, kasroh, sin diam, mim kasroh, alif, karena di situ tidak ada diakritiknya ya, diam saja, lam, kemudian lam balik dulu ke dalam, mutar, fathah tegak panjang. Nah, kemudian ha kasroh, alif, lam,
ro ke dalam dulu, putar ke depan, kemudian fathah. Nah ini jempolnya ya, jadi kayak nun nih. Nah ini yang tengah nih, jempolnya ro ya, isyarat ro. Nah jadi memang ada banyak yang mirip. Ini ro, kalau jempolnya ikut naik, ini jadi apa? Nah tadi itu jempolnya nggak sengaja naik, itu tuh. Nah ro tadi setelah diputar harokatnya fathah, ha sukun, mim panjang, kemudian nun kasroh, alif, lam, ro muter, fathah, ha kasroh, iya sukun, mim kasroh. Ada yang mau praktek? Ayo yang belum, yang dari sini satu. Selain ini, Fauzi. ya Fauzi, Mas Fauzi, ayo. Fauzi. Ayo sih. Ambil baca. Nah, Di sini. nah di sini aja ya, di sini. Jadi tetap bisa melihat dan isyaratnya bisa disimak oleh teman-teman yang lain. Benar. Ini pakai ini saya. Oh, pakai sini. Ya, silakan. Pak. Alif, lam. Nah, setelah tasdid ada fathah tegak. Fathah tegak. Oh, bentar. Tadi setelah tasdid, lam tasdid. Dia kritiknya. Nah, ini nih. Ini belum disyaratkan ini tadi. Nah, lebih panjang ya. Ini disimbol yang lebih panjang disimbolkan dengan enggak ini. Mantul ke sini. Oh gitu. Ini. Di sini ada satu garis vertikal ya. Ini artinya panjang untuk 2 harokat. Nanti ada 2 garis vertikal, itu artinya untuk yang panjang lebih dari 2 harokat. Untuk mat jaiz dan mat wajib. Artinya perlu digerakkan lebih panjang lagi. Ayo diulangi. Mulai dari ini nih. Alif, lafdz jalalah. Alif, lam tasydid. Nah, oke. Lanjut. Nah, itu jempolnya itu. Nah, itu jadi nun. Nah, tadi haknya belum di kasroh. Oh, ini ya. Belum di ini. Roh, ma, ni, alif, lam, ya. Oke, tepuk tangan. Yang teman-teman Putri, silakan. Dari Putri. Maaf, jam 14.30 mungkin ya. Oh ya. Pemateri selanjutnya ada hadir. Oke. Pak, Ayo, salah satu aja satu. Ya udah nggak apa-apa. Sekarang ini aja. Yang metode tilawah. Yang metode tilawah karena kita membaca berdasarkan apa yang kita baca, maka untuk beberapa
isyarat itu tidak diisyaratkan. Misalnya alif lam ini, Mbak, minta tolong Mbak. Yang alif lam, oh enggak. Nah ini sebagai contoh saja ya. Kan kita bacanya kan Bismil lahir rohmanir roh. Nah, Rahim gini kan ya. Nah, ketika kita mengisyaratkan Al-Quran dengan yang metode tilawah, maka yang sukun-sukun kayak ini nih, sukun ini dihilangkan, tidak diisyaratkan. Sebagai gantinya, nanti huruf haknya ini diisyaratkan ke bawahnya lebih panjang. Dan hukum-hukum tilawah, seperti ini kan di akhir ayat ya, ini diwakafkan. Artinya nanti huruf mimnya itu disukun. Mari kita praktek bersama-sama. Tangan standby. Ba kasroh, sin sukun, mim kasroh, langsung lam tasydid fathah tegak, hak kasroh, langsung ro tasydid fathah, hirroh, hak tasydid, mim fathah panjang, hirroh ma, nun kasroh, langsung ro tasydid fathah. Haknya ini, haknya ke bawah panjang, rohim. Terus setelah itu mim tasydid. Oke ya. Ini kalau yang diajari teman-teman kayak kalian, udah langsung semuanya itu langsung nyambung gitu. Tapi kalau teman-teman tuli yang ini bagian tilawah ini, masya Allah. Nah ini nanti PR teman-teman ketika misalnya ngajari ke teman-teman, ini harus sabar. Nah kemudian untuk wakaf ya, kapan ayat Al-Quran isyarat ini kita mengisyaratkan dengan wakaf? Yang pertama ketika di akhir ayat. Kemudian yang kedua ketika tanda wakaf lazim. Dua ya, wakaf lazim. Kemudian yang ketiga al-waqfu aula. Yang keempat wakaf jim, jaiz. Yang kelima wakaf mu'anakohnya yang di awal. Ada 5 ya. Jadi kalau teman-teman di sini kan udah tahu semua kaidah wakaf itu ya. Kapan harus baca ini sukun, baca lebih panjang dan lain sebagainya. Oh ya, satu lagi untuk yang metode tilawah, untuk beberapa bacaan seperti huruf madlin, itu huruf ya-nya agak ditekan ke depan secara pelan, atau wawunya, waw sukunnya dikedepankan secara pelan. Terus untuk bacaan ikhfa, tunun sukun atau tanwinnya ditahan selama 2 ketukan. Antum misalkan ya, atau anta gitu, alif, fathah, nun sukun, tahan selama 2 ketukan. Terus ta. Kalau gunnah itu gerakannya dilambatkan, gerakan tasydidnya. Misalnya inna gitu ya. Coba i. Fathah kasroh, nun tasydid kan? Isyarat tasydidnya gerakannya dilambatkan. Inna. Nah. Ya. Tetap geser fathahnya. Yang pelan itu pas muternya. Nah, muter itu isyarat tasydid. Kalau idghamnya itu tanpa gunnah, bila gunnah itu ya normal saja.
Terus apa lagi? Kalau yang iklab ya yang nun sukunnya ganti mim sukun. Kan secara bacaan kan mim ba'di gitu ya. Coba ayo kita mengisyaratkan mim ba'di. Metode tilawah mim kasroh, kemudian mim sukun. Mim sukun. Terus setelah itu ba fathah, ain sukun, dal kasroh. Idhar jelas ya, nggak ada apa-apa, nggak ada perubahan. Idhar, ikhfa, idgham sudah, iklab, apalagi? Mat iwat, alima gitu ya, misalkan ya. Nah, maknya jadi panjang. Oh ya, qalqalah. Qalqalah dipantulkan ke depan secara cepat. Nah, misalnya qad gitu ya. Ya, a, ba. Nah, baknya itu dipantulkan. Pantulkan ke depan. Nah, misalnya qad, qaf, fathah, dal, mantul. Apalagi? Kalau dia alif lam mim gitu. Oh ya, huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah ya. Di awal-awal surat seperti alif lam mim. Nah, itu pengisyaratannya diam saja selama ketukan yang sesuai dengan bacaan itu tersebut. Misalkan alif lam mim ya. Alif, lam, diam saja sampai kurang lebih ya bacaannya itu. Kemudian setelah itu baru mim. Kalau misalnya toha, nah ini Kalau saya lam mim. oh ya, itu kan alif lam mim tadi ada ininya ya, ada tasdidnya ya. Nah, tasdidnya mimnya juga ini dulu, tetap ditasdidkan. Nah, terus setelah itu diam saja. Apalagi? Imalah itu belum disepakati standarnya bagaimana. Al-haq dia kan ada tasdidnya sama mantul. Al-haq haq. Kalau huruf kayak dia ada tasdidnya tapi yang haq. Mana ya kok saya lupa ya? Mohon maaf ya. Saya ingat-ingat dulu. Hah? Gini kalau nggak salah. Ha, qaf. Kan ada ini tuh. Iya sih. Nggak ada ya kalau hak itu. Sama aja kalau nggak saya. Baik itu qalqalah subro kubro sama aja. Kalau ada tasdidnya juga. Apanya? Kan kalau hak itu kan ada tasdidnya. Hak. Tasdidnya diisyaratkan dulu. Cukup ya? Nih, barangkali ada 1-2 pertanyaan. Nggak ada ya? Baik, saya akhiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, sharing kali ini bermanfaat. Kalau ada yang misalnya kalau ada yang ingin berkhidmat di daerah Villa Inti Persada, masjidnya itu setiap hari apa gitu ada pengajian untuk teman-teman tuli. Kalau barangkali mau ikut berpartisipasi Villa Inti Persada. Inti Persada. Sampingnya IIKI itu. Ada TPQ Quran Isyarat untuk teman-teman tuli. Tapi harinya hari apa saya lupa. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.